Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bermisi dalam konsep keadilan sosial. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bermisi dalam konsep keadilan sosial ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan seperti apa itu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah konsep yang mengacu pada distribusi yang adil dan merata, baik itu dari segi sumber daya, hak, dan peluang dalam suatu masyarakat, di mana dalam suatu masyarakat ini tidak ada perbedaan ataupun tidak memandang status sosial, ekonomi, gender, ataupun agama, dan etnis yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. Kita mengetahui bahwa dari sejarah masa lalu Indonesia yang mengalami penjajahan, dari ketidakadilan tersebut, para pendiri Republik Indonesia secara sadar meyakini bahwa kebangkitan bangsa Indonesia yang sebelumnya dijajah dan hidup dalam sistem feodalisme selama berabad-abad harus memiliki dua aspek, yaitu revolusi politik atau nasional dan revolusi sosial. Revolusi politik ini bertujuan untuk menghapus kolonialisme, imperialisme, serta mendirikan negara Republik Indonesia. Kemudian, revolusi sosial sendiri bertujuan untuk memperbaiki struktur sosial ekonomi yang gunanya mewujudkan masyarakat yang adil dan masyarakat yang makmur. Cita-cita, keadilan, dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Republik Indonesia ini berusaha dicapai dengan menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, di mana hal tersebut dilakukan melalui sebuah pengembangan serta integrasi kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial yang berfokus pada kepentingan rakyat, keadilan, dan sebuah kesejahteraan. Yang pertama, keadilan ekonomi. Dan jaminan sosial ini ditekankan tanpa menghilangkan hak milik dan usaha dari suatu pasar. Peran pasar dihormati di dalam kerangka memperkuat kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Dari masa penjajahan Indonesia dijadikan sebuah pengalaman terhadap ketidakadilan yang dialami serta bagaimana perjuangan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan menjadi sebuah landasan bagi para pendiri bangsa Indonesia di dalam merumuskan dan menyepakati nilai-nilai Pancasila. Bentuk-bentuk ketidakadilan yang mereka alami meliputi perendahan martabat manusia, diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam bidang keagamaan, serta adanya perampasan tenaga serta harta untuk kepentingan para penjajah yang datang ke Indonesia. Pengalaman atas ketidakadilan inilah yang mendorong dan menginspirasi para pemikir dan para pejuang bangsa Indonesia untuk mengidentifikasi dan menyuarakan nilai-nilai yang menjadi tujuan perjuangan kemerdekaan yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Dari pengalaman-pengalaman ketidakadilan tersebut dijadikan sebuah realitas ketidakadilan dan perjuangan pembebasan bagi masyarakat Indonesia sebagai landasan untuk menginterpretasikan konsep ketidakadilan dalam Pancasila, di mana ini menjadi suatu keharusan metodologis. Sebab, melalui pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang terjadi di masa lampau, itulah para korban dari ketidakadilan yang terjadi, di mana untuk membangun cita-cita keadilan secara nyata. Karena juga mengusulkan bahwa metodologi serupa dalam merumuskan konsep keadilan ini, yang menyatakan bahwa refleksi tentang keadilan harus dimulai dari realitas ketidakadilan, di mana ketidakadilan bukan karena itu lebih menarik ataupun memberikan sebuah wawasan teoritis yang lebih baik, tetapi karena itulah tempat yang paling jujur untuk memulai dan mengingat realitas dunia kita. Realitas ketidakadilan adalah titik awal yang lebih jujur untuk merumuskan sebuah konsep keadilan yang nyata. Dari pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang sebelumnya telah dijelaskan, dan setelah perumusan Pancasila dan terkhusus pada sila kelima Pancasila, pemerintah tentunya menerapkan keadilan sosial ini agar masyarakat yang ada di dalam bangsa Indonesia ini tidak lagi mengalami ketidakadilan di negara sendiri. Dan penerapan keadilan sosial yang dilakukan oleh pemerintah tentunya mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dasar. Yang pertama, pemerintah menerapkan jaminan kesehatan nasional atau yang kita kenal dengan BPJS Kesehatan, di mana ini memberikan akses kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pendidikan dasar dan menengah sering disediakan secara gratis agar semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi dapat memperoleh pendidikan. Dan yang kedua, subsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah menerapkan program ini di mana subsidi ini berfokus pada kebutuhan pokok seperti beras, listrik, BBM, ataupun gas LPG diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, di mana ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga ialah program Keluarga Harapan atau yang disingkat dengan PKH. Ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu. Pemerintah memberikan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan
dan kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang keempat, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Pemerintah membangun jalan, membangun jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah tertinggal. Hal ini dilakukan agar dapat membantu meningkatkan akses masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian, adapun tujuan utama dari keadilan sosial ini ialah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan tentunya menikmati manfaat yang dihasilkan oleh kemajuan sosial dan kemajuan ekonomi. Pemerintah menerapkan keadilan sosial melalui berbagai kebijakan dan berbagai program yang bertujuan untuk memberikan akses yang setara kepada seluruh warga negara Indonesia, yang mengurangi ketimpangan sosial serta memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terpenuhi. Penerapan ini melibatkan perlindungan bagi kelompok rentan, distribusi kekayaan, dan pembangunan yang inklusif. Nah, setelah kita membahas mengenai seperti apa itu keadilan sosial, kita akan masuk dalam pembahasan yang terakhir mengenai bermisi dalam konsep keadilan sosial. Bermisi dalam konsep keadilan sosial ini dapat dimulai dengan kita menelaah bagaimana pengalaman ketidakadilan dan perjuangan pembebasan yang dihadapi bangsa Indonesia, di mana itu memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Dalam teologi Kristen, misalnya, sering mengaitkan konsep keadilan dan pembebasan dengan iman kepada Tuhan yang peduli terhadap mereka yang tertindas dan menderita. Di dalam Alkitab, Allah seringkali digambarkan sebagai pembela orang miskin, orang-orang tertindas, dan orang-orang yang mengalami dipinggirkan. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 146 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Dan pembebasan dari penindasan adalah tema sentral seperti yang terlibat dalam kisah Eksodus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Melalui pengalaman penindasan dan ketidakadilan, terinspirasi untuk merumuskan nilai-nilai dalam Pancasila yang mencerminkan keinginan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam teologi pembebasan, pengalaman ketidakadilan dipandang sebagai panggilan untuk melibatkan diri dalam perjuangan melawan ketidakadilan ini dan tentunya untuk menegakkan keadilan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bermisi dalam konsep keadilan sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya di dalam memahami konsep keadilan sosial ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.